Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahmi, SCPNS, peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2022 di ruang lingkup Kabupaten Mamuju, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, gelombang 4, angkatan 11, kelompok 4. Di mana pada tugas individu kali ini, saya akan memaparkan tentang penerapan sistem merit di Indonesia pada umumnya dan pemerintahan daerah Mamuju Sulawesi Barat pada khususnya, serta implementasi reformasi birokrasi. Adapun yang melatar belakangi saya membuat paper ini karena menghadapi tantangan dinamika dalam penerapan manajemen aparatur sipil negara atau ASN yang semakin kompleks, diperlukan sistem merit yang menekankan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN. Oleh karena itu, Komisi Aparatur Sipil Negara harus meningkatkan kolaborasi antara instansi pusat dan daerah. Adapun rumusan masalah, yaitu pertama, apa pengertian dari sistem merit? Kemudian kedua, apa tujuan dari sistem merit? Dan ketiga, bagaimana penerapan sistem merit secara khusus di ruang lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik ras, warna kulit, agama asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, dan umur atau kondisi kecacatan. Sejarah sistem merit itu sendiri bahwa sistem merit bukan baru dikenal pada satu dekade terakhir ini. Zaman dinasti Qin dan Han di Cina telah menerapkan sistem merit. Dari Cina, konsep sistem merit menyebar ke daerah Britania pada abad ke-17 dan kemudian menjelajah ke kawasan Eropa dan Amerika. Di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Adapun manfaat, tujuan, dan prinsip dari sistem merit, pertama yaitu manfaat sistem merit, yaitu memotivasi pekerja untuk meningkatkan kinerja seleksi secara terbuka, meningkatkan produktivitas pengembangan kompetensi, dan memberikan perlindungan. Kemudian kedua, tujuan sistem merit, di mana untuk membangun bidang sumber daya manusia, aparatur, dan mewujudkan pegawai ASN yang profesional, berintegrasi, netral, dan berkinerja tinggi. Kemudian prinsip sistem merit, yaitu dirangkaikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menetapkan prinsip sistem merit. Penerapan sistem merit untuk ASN di Pemerintahan Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat dapat dilihat dari kompetensi pegawai, di mana LPMP Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mensukseskan pelaksanaan asesmen predikat pegawai tahun 2021, LPMP Provinsi Sulawesi Barat membentuk panitia SPAD, yaitu asesmen predikat pegawai Kemendikbudristek, yang bertugas sebagai pengawas peserta asesmen predikat pegawai. Perlu diketahui bahwa asesmen ini dilaksanakan berdasarkan pada pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit, yakni berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Untuk mendukung implementasi sistem merit, perlu tersedia data profil pegawai, yaitu berupa data prediksi kompetensi berdasarkan hasil asesmen, dan tujuan asesmen ini adalah untuk menjaring data profil prediksi kompetensi pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Manfaat dari pegawai yang bersangkutan
agar mengetahui gambaran potensi diri, mengetahui kebutuhan pengembangan diri yang tepat, dan berkesempatan untuk terpilih dalam pembinaan kader potensial. Dan materi yang diujikan dalam asesmen tersebut berupa tes psikologi untuk memprediksi 8 kompetensi manajerial dan 1 kompetensi sosial kultural, sebagaimana Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN. Asesmen ini akan dilaksanakan secara daring yang diakses secara mandiri oleh masing-masing peserta. Adapun reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Tujuan dari reformasi birokrasi yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur yang berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Namun dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentunya banyak kendala yang dihadapi pemerintah, baik itu menyangkut aspek sumber daya manusia, kebijakan tentang pelayanan, serta ketersediaan fasilitas yang masih kurang untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itulah dilaksanakan berbagai strategi maupun upaya untuk mengatasi permasalahan itu sekaligus mampu menciptakan kepemerintahan yang baik dan bersih. Adapun implementasi reformasi birokrasi itu kita dapat diambil contoh pada ruang lingkup Bawaslu Mamuju yang bersiap mengimplementasikan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas kelembagaan. Hal tersebut diungkap oleh Rusdin selaku ketua dalam rapat reformasi birokrasi di ruang lingkup Bawaslu Mamuju. Ada 8 area perubahan atau komponen pengukit dalam rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2022, yaitu sebagai berikut. Pertama, manajemen perubahan. Kedua, deregulasi kebijakan. Ketiga, penataan dan penguatan organisasi. Keempat, penataan tata laksana. Kelima, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Keenam, penguatan akuntabilitas kinerja. Ketujuh, penguatan pengawasan. 8, penguatan kualitas pelayanan publik. Dan diharapkan dengan implementasi berbagai program dalam reformasi birokrasi ini dapat membuat manajemen organisasi serta kualitas pelayanan dapat semakin baik. Itulah contoh dari implementasi reformasi birokrasi yang ada di ruang lingkup Pemda Mamuju. Sekian pemaparan paper tentang penerapan sistem merit dan implementasi reformasi birokrasi, dan terima kasih.